Aku tuh pengen minum kopi tapi udah habis tuh, udah habis, nggak ada lagi. Nggak tahu malam ini pengen banget kopi. Kopi kerinci tapi sih nggak ada jual kopi kerinci. Kopi kerinci tuh aromanya aduh mantap banget ya. Promosi lagi, padahal gue nggak di endorse tapi emang kopi kerinci tuh mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba Arkadasar, halo teman-teman semuanya. Dusana gagalo, uhang kayo galo. Hamin 5 penutupan beasiswa Turki. Teman-teman udah sampai di mana nih? Udah ada yang submit? Angkat tangannya. Yang udah play? Angkat tangannya. Yang masih bingung cara daftar? Aduh, jangan sampai deh teman-teman. Jangan sampai ya. Ini udah 5, Hamin 5 loh. Kalian harus buru-buru ya. Nah, teman-teman tetap semangat ya. Jangan sampai menyerah. Kalau ada yang menyerah, tonton video ini. Oke? Saya nggak. Kalau kalian nggak suka sama videonya, nggak usah di subscribe, nggak usah di like juga. Karena ini videonya memang suka-suka aku. Jadi aku tuh bikin video kalau misalnya aku lagi mood. Kalau nggak mood, aku nggak bikin video gitu. Ini karena lagi libur aja nih, makanya banyak video. Oke, hari ini aku mau cerita pengalaman aku pas aku daftar beasiswa YTB teman-teman. Mungkin ini bisa jadi apa ya, referensi buat teman-teman yang mungkin udah merasa pengen nyerah aja deh gitu kan, kok susah banget daftarnya dan segala macamnya gitu. Aduh, jangan banget. Ini aku ceritain. Aku dulu juga sama kayak teman-teman, banyak hal dan tantangan yang kita lalui. Oke, kita mulai. Fakta pertama adalah beasiswa Turki adalah beasiswa pertama yang saya apply. Saya nggak pernah apply beasiswa lain sebelumnya kecuali YTB. Tapi saya itu udah kepoin 2 tahun sebelum saya daftar. Jadi dulu ada senior saya yang ngasih informasi tentang beasiswa Turki. Jadi sejak itu saya mulai deh kepo-kepoin gitu kan. Dan terus pada saya itu wisudanya tahun 2018 akhir, sekitar bulan November atau Desember saya lupa. Dan pembukaan YTB 2019 awal. Jadi ya nggak lama setelah saya tamat saya langsung daftar YTB gitu kan. Dan karena saya itu juga udah banyak banget baca informasi, banyak nonton YouTube berkat wifi UNP yang gratis. Terima kasih wifi UNP. Jadi pas daftar itu saya kayak udah siap banget buat daftar karena udah banyak banget informasi yang saya dapat gitu kan. Informasi sebenarnya ada juga beberapa teman-teman yang dari UNP yang ikut daftar. Kalau seingat saya sih ada teman saya yang jurusan bahasa Inggris gitu, tapi ternyata kendalanya YTB itu kan nggak buka jurusan bahasa asing. Jadi pas dia daftar bukanya nggak taunya yang adanya jurusan bahasa Turki. Di websitenya nggak ada jurusan bahasa asing, dia terkendalanya di sana. Jadi dia nggak lulus sampai ke tahap wawancara teman-teman gitu. Tapi kalau ngurus berkas sana sini saya dulu memang sendiri banget dan itu lumayan capek juga sih gitu kan. Yang pertama kayak harus LOI itu, kayak LOI dan research proposal itu saya bener-bener sebelumnya belum pernah nulis kayak yang kayak gituan. Motivation letter itu saya nggak ada kemampuan menulis juga. Saya cuma baca-baca dan lihat aduh gimana cara menulis LOI yang baik, research proposal yang baik gitu. Saya sempat bingung juga karena aduh judulnya apa ya gitu kan yang bagusnya gitu biar orang suka gitu kan. Jadi waktu itu saya konsultasi deh sama dosen saya, dan dosen saya bilang mendingan kamu lanjutkan penelitian kamu yang dulu gitu kata beliau, supaya kamu tuh kalau misalnya kamu mulai yang baru lagi itu nggak ada waktunya dan kamu bakal jadi kayak pusing banget nantinya, lanjutin aja yang dulu gitu. Sebenarnya saya nggak percaya gitu karena penelitian saya dulu kan di Indonesia gitu. Terus dosen saya bilang ya nggak ada masalah kalau misalnya kamu penelitiannya di Indonesia gitu. Ya udah deh gitu kan, itu kan saran dari dosen saya. Saya sangat menghargai beliau juga punya pengalaman banyak daftar beasiswa di luar negeri gitu kan. Akhirnya daripada saya mikir lebih lama lagi, ya udah saya lanjutkan penelitian saya yang terdahulu gitu kan. Dan terus kendalanya juga kayak pas surat rekomendasi itu udah saya ceritakan gimana perjuangan saya di video sebelumnya, teman-teman bisa lihat
Nanti di deskripsi di bawah ini itu saya lampirkan nanti gimana cara buat surat rekomendasi. Di sana juga saya ceritakan gimana perjuangan saya pas bikin pas dapetin surat rekomendasi dulunya gitu kan. Pokoknya dulu pengennya dapat banyak, tapi karena terkendala waktu ya udah dapatnya cuma 2 gitu kan. Tapi alhamdulillah membantu gitu kan. Kemudian masalah selanjutnya itu masalah jaringan. Itu sering error banget pas kalau upload tuh kayak lama banget atau nggak bisa kebuka juga websitenya gitu. Jadi dosen saya karena beliau berpengalaman juga upload maksudnya daftar beasiswa kayak gini dulunya gitu kan. Jadi beliau kayak nyaranin ke saya sebaiknya kamu itu submitnya kayak seminggu sebelum penutupan tuh udah submit, kata beliau. Takutnya nanti hari-hari terakhir itu bisa jadi jaringannya error dan kamu gagal gitu kan. Jadi saya itu akhirnya submit deh tanggal 16 Februari. Jadi tutupnya itu tuh sama tanggal 20 Februari. Dan bener banget teman-teman, jadi ada teman-teman saya itu yang mereka itu submitnya memang kayak beberapa jam sebelum tutup gitu tanggal 20 Februari, dan mereka akhirnya gagal submit karena error banget jaringannya gitu. Tapi untungnya pas waktu itu ada sebuah keajaiban. Apa tuh keajaibannya? Jadi waktu itu tuh karena di hari terakhir itu jaringannya error, terus YTB tuh ngasih waktu kalau nggak salah waktu tambahan kayak 2 hari atau 4 hari gitu untuk yang belum sempat submit gitu. Padahal teman-teman udah sedih banget ya, tapi alhamdulillah mereka jadinya jadi submit juga gitu kan. Jadi saya submitnya 4 hari sebelum hari penutupan gitu. Nah jadi pas daftar itu juga teman-teman, aku punya tips tersendiri gitu kan. Jadi aku itu kayak pas misalnya masukin berkas-berkas gitu kan, aku selalu bilang Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi zikir itu dibanyakin gitu. Itu tips dari guru ngaji aku gitu. Dan terus selain zikir juga aku tuh nanyain teman aku, dia lulus beasiswa juga di Turki. Dia bilang dia tuh sering minta doa sama orang-orang yang soleh dan soleha, kayak terus sama tetangga-tetangga, sering sedekah juga gitu. Jadi aku tuh kalau misalnya setiap aku pergi ngaji, setiap selesai ngaji tuh aku selalu minta sama guru ngaji aku, Bu, aku panggilnya Ibu gitu kan, Bu tolong dong minta doanya supaya aku lancar dan diterima di Turki. Beliau itu senang banget pas dengar aku daftar beasiswa di Turki gitu kan. Terus beliau minta sama teman-teman pengajian aku gitu, ya yuk kita sama-sama doain Winda supaya dia nanti lulus di Turki. Ada juga nih teman-teman dari pengajian kita yang lulus di Turki, kan enak juga kita dengarnya gitu kan. Aduh rasanya tuh kayak terharu banget gitu. Dan beliau tuh kayak yakin banget aku bakal lulus gitu kan. Beliau selalu bilang ini nih calon mahasiswa Turki gitu kan. Ya mungkin beliau tuh kayak membangkitkan semangat aku, tapi akunya yang walau aku belum lulus, tapi beliau kayak kamu pasti bisa lulus, pasti bisa gitu kan. Itu beliau energi positifnya itu luar biasa banget gitu. Terus aku yang terpenting itu juga minta doa orang tua, karena dulu aku kan kuliahnya kayak di Padang, orang tua aku kan di Jambi. Jadi setiap nelpon itu aku selalu minta sama orang tua aku, Mak gitu kan, tolong doain ya supaya aku lancar nih, aku daftar beasiswa di Turki gitu. Saat aku kayak memang mau down banget, tapi karena orang-orang di sekitar aku tuh support banget, itu jadi penguat banget buat aku gitu kan. Terus juga sama tetangga, jadi aku tuh kayak kalau misalnya ada kesempatan bersilaturahmi ke tetangga, aku minta doa sama tetangga gitu kan. Lebay teman-teman, jarak antara aku submit itu sama pengumuman wawancaranya itu 4 bulan, bayangin. Itu kayak udah, aduh kayaknya ini nggak jadi nih, kayaknya nggak lulus nih, lama banget nih pengumumannya gitu kan. Terus kita denger kayak teman-teman di berbagai belahan negara tuh udah mulai dapat panggilan wawancara segala macamnya. Aduh Indonesia nih kapan gitu kan. Udah bulan Mei, udah Universitas Indonesia tuh kayak udah buka pendaftaran, udah ada yang kayak gelombang kedua gitu kan. Karena orang tua aku nggak mau aku tuh kayak nganggur
Dan mereka tuh pengen banget aku tuh lanjut ke S2. Jadi akhirnya karena aku ngerasa udahlah beasiswa Turki ini kayaknya nggak lulus juga aku gitu kan, akhirnya aku tuh daftar di salah satu universitas di Indonesia, dan ternyata aku tuh lulus di gelombang pertama lagi gitu kan. Aku senang banget awalnya, waktu itu aku udah sempat kayak ngelupain beasiswa Turki, kayak udahlah gitu kan, kayaknya nggak ada harapan juga gitu, karena udah putus asa juga nunggunya lama-lama gitu, karena nanti juga pasti bakal ngerasain yang kayak gini gitu. Jadi waktu itu kayak aku udah senang banget, aku mau ngelanjutin pendidikan di universitas ini gitu kan, nggak ada lagi, aku nggak mikirin lagi beasiswa Turki pas itu. Jadi pengumuman wawancaranya itu tanggal 20 Mei, itu suasananya Ramadan. Jadi pas aku mau bangun sahur itu sekitar jam 4 lah gitu kan, aku buka data gitu, internet gitu, buka data internet gitu, terus banyak banget pesan masuk, apaan nih gitu. Aku udah mulai curiga gitu kan, ini dari grup YTB gitu kan, kita bikin grup ini ya yang daftar YTB itu, ini apa nih gitu. Aku mulai panik nih, karena udah lama banget, udah 4 bulan tuh grupnya kayak vakum gitu, nggak ada kabar gitu kan, udah pengumuman wawancara aja gitu kan. Terus aku masih lihat-lihat kan teman-teman yang ini yang ngirim-ngirim screenshot, dia dapat panggilan untuk wawancara gitu. Ternyata di grup kita ada yang lulus wawancara gitu, bla bla. Ternyata udah ada pengumuman wawancara, terus sibuk-sibuk banget tuh di grup gitu kan. Aku jadi panik juga. Nah, jadi akhirnya aku tuh takut-takut gitu ya kan. Terus aku buka lagi aplikasinya, udah 4 bulan nggak aku buka. Terus aku buka ya email aku kan memang nggak bikin notifikasi untuk email, aku buka gitu kan. Bismillah, 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 aku buka. Ternyata, oh my god, aku juga dapet gitu kan. Aduh, kok kebarin gak sih di grup gitu kan, tapi rasa-rasanya kayak masih nggak percaya gitu. Terus aku kirim di grup, aku juga dapet nih pengumuman panggilan untuk wawancara. Terus teman-temannya selamat ya gitu. Aduh, rasanya terharu banget. Aku mau bilang sama siapa gitu, aku kayak aku nggak tahu ini, apalagi ternyata pas aku lihat tuh wawancara tanggal 30 Mei gitu kan, dan aku tuh cuma punya waktu 10 hari buat mempersiapkan gitu. Apalagi aku tuh nggak bisa bahasa Inggris gitu, astagfirullahaladzim, aduh ini gimana gitu kan lagi. Dan itu kayak rasanya tuh kayak kepepet banget sebenarnya, kepepet banget pas pengumuman wawancara tuh kepepet banget. Dan apalagi teman-teman yang wawancaranya di Jakarta, itu kayak mereka itu cuma kayak punya waktu cuma berapa hari doang, cuma kayak seminggu atau ada yang 5 hari doang untuk mempersiapkan gitu teman-teman. Dan jadi 30 Mei itu kan interview. Nah, itu kalau nggak salah seminggu sebelum lebaran loh gitu kan. Dan aku tuh milih interviewnya di Aceh gitu kan. Ya karena aku pernah ke Jakarta, jadi aku tuh pengen lihat Aceh tuh gimana gitu kan. Aku orangnya iseng sih gitu. Nggak banyak sih di Aceh tuh, wawancaranya waktu itu cuma 1 hari doang gitu kan. Dan waktu itu tiket mahal lagi ke Aceh gitu kan. Kalau naik bus nanti kecapean, apalagi waktu itu aku juga ngajar gitu, nggak bisa naik bus, ntar ngabisin waktu. Jadi akhirnya aku mutusin buat naik pesawat dari Padang ke Malaysia, terus Malaysia ke Aceh. Dan aku tuh sampai di Aceh tanggal 29 Mei. Dan aku alhamdulillah teman-teman baik banget yang lulus wawancara. Tuti, makasih banget Tuti udah nampung aku pas di Aceh. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu banget. Dan buat Mbak Yeni yang di Aceh waktu itu, pas aku sampai di bandara, yang nunjukin jalan kemana, naik bus apa waktu itu, dan aku terima kasih banget pokoknya buat teman-teman di Aceh. Pokoknya teman-teman di Aceh super banget, the best banget deh. Nggak salah deh Serambi Mekah Aceh, orang-orang Aceh emang mantap banget, the best banget gitu. Dan tanggal 30 Mei itu kita udah wawancara kan, tanggal 30 Mei. Dan besoknya aku langsung pulang ke Padang gitu kan. Tapi pas pulang tuh aku langsung aja dari Aceh ke Padang. Dan waktu itu pas pulang, aku langsung juga pulang ke Kerinci teman-teman. Pulang ke Jambi kan, karena kan mau lebaran kita kan. Jadi waktu itu kayak emang harus ngeluarin uang banyak banget waktu itu, karena kan
deket-deket lebaran gitu, harga tiket tuh mahal banget, dan akhirnya aku pulang Kerinci itu kayak capek banget. Bayangin tanggal 29 aku ke Aceh, terus tanggal satunya aku pulang ke Padang, terus naik bus lagi ke Kerinci. Itu jalannya, kalau nggak tahu, kalau Kerinci jalannya belok kayak kelok berapa lah gitu kan, bikin mual dan segala macamnya. Sampai di Kerinci itu kalau udah tepar banget puasa tuh, udah tepar banget sampai di Kerinci gitu. Pokoknya perjuangannya luar biasa banget waktu itu, dan karena mau lebaran juga gitu kan. Nah ternyata itu pengumuman ke lulusannya dua bulan lagi tuh, setelah wawancara 2 bulan lagi nunggu pengumuman kelulusannya. Kita lihat teman-teman di berbagai negara lagi nih, mereka udah dapat pengumuman kelulusan, terus kita belum. Dan waktu itu aku galau banget karena universitas yang di Indonesia yang aku daftar itu kan, aku harus udah bayar uang ini nih, uang kuliahnya. Kalau enggak berarti aku gagal masuk tuh kan. Karena aku nggak yakin juga deh lulus YTB ini, karena pas wawancara aku nggak yakin gitu kan. Nah akhirnya ya udah deh gitu kan, aku akhirnya bayar uang kuliah untuk yang universitas di Indonesia itu gitu kan, salah satu universitas di Indonesia. Udah aku bayar, aku juga udah foto buat ini, foto pakai alma maternya, udah dapat kartu mahasiswanya juga gitu kan. Udah sah nih jadi mahasiswa gitu. Ternyata pada tanggal 26 Juli gitu kan, itu tepat banget tengah malam, aku tuh cerita sama teman-teman aku. Jadi aku telepon sama teman Thailand aku, mereka nelpon cerita gitu kan, gimana tuh hasil ini, kamu kan kemarin daftar di Turki gitu kan, gimana hasilnya? Terus aku bilang belum ada ini gitu kan, belum ada pengumumannya juga, masih nunggu gitu kan. Terus kami cerita bercanda gitu kan, sampai jam 12 malam udah mata kami tuh udah nggak sanggup lagi, tapi masih mau cerita. Aku bilang yaudah deh kita tidur aja gitu kan, pada udah kayak gini gitu teleponnya gitu. Nah pas selesai nelpon sama teman aku malam-malam itu, aku lihat lagi nih, aduh ini pasti ada sesuatu nih gitu kan. Kenapa grupnya tiba-tiba kayak getar-getar HP ku gitu kan, pesan masuk banyak banget gitu, sampai hampir ratusan, emang ratusan, kayak 400-an, hampir 500-an gitulah gitu kan. Aku tahu itu pasti pengumuman YTB. Kalau nggak ada urusan YTB tuh mereka nggak pernah diskusi sampai kayak gitu kan. Itu tuh grupnya beda lagi dari pas awalnya. Itu kan grupnya yang grup daftar YTB, terus kita punya lagi nih grup yang lulus wawancara YTB gitu kan. Ternyata bener. Terus teman-teman di grup tuh kayak Masya Allah, tabarakallah gitu, selamat ya, semoga amanah segala macamnya, bla bla segala macamnya, isinya screenshot semua gitu kan. Aku mulai nangis, ya Allah kayaknya aku nggak lulus nih gitu kan, mulai parno nih, padahal belum lihat gitu kan. Terus aku buka komputer aku lihat gitu kan, lihat hasil yang aku belum ngomong apa-apa di grup waktu itu. Aku lihat hasilnya, aku buka, di email belum ada, karena di email belum ada pemberitahuannya waktu itu. Ya, di email itu kayak agak telat sih pemberitahuannya di email itu kalau nggak salah. Jadi waktu itu aku langsung buka di aplikasi di aplikasi YTB gitu. Aku buka laptop aku buka gitu. Aku pas itu bilang kayak gini, ya Allah, kalau misalkan ini rezeki aku, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya aku nggak diterima, ya nggak apa-apa. Tolong ya Allah, tolong ikhlaskan aku kalau misalnya aku nggak diterima di beasiswa Turki ini. Mohon banget ya Allah, karena aku takut banget kalau aku nggak diterima tuh kayak aku down nanti. Jadi aku zikir, aku baca Al-Fatihah gitu kan. Aku baca Al-Fatihah dan aku berharap nantinya aku nggak down misalnya kalau aku nggak lulus. Aku baca Al-Fatihah, terus baru deh aku buka. Dan ternyata aku lihat gitu kan di website aku gitu, itu nggak kayak selamat Anda nyatakan lulus gitu, nggak. Cuma
kayak kayak ini ya, pas itu cuma dibikinnya kayak nama universitas tempat aku diterima, Tsukuroba University, terus kota tempat aku diterima, Adana. Terus aku bilang, ini aku lulus beneran gitu kan. Aku tuh langsung ini, karena waktu itu kan aku habis sholat isya, aku nggak ini dulu, kemas-kemas dulu. Terus aku langsung sujud syukur di sajadah itu. Astagfirullah, masya Allah, ya Allah, makasih banget gitu kan, makasih banget, makasih gitu kan, karena udah lulus gitu. Dan itu momen yang haru banget pas waktu itu, pas banget jam 1 malam gitu kan. Nah setelah itu aku baru balik lagi, tadi aku maksudnya di Cikuroba ya, Cikuroba itu di mana gitu kan, Adana, di mana lagi di Adana nih gitu kan. Aku kirim screenshot ke grup gitu kan, ternyata aku lulus juga dan teman-teman kasih selamat, dan itu momen yang haru banget. Tapi aku nggak tahu waktu itu Cikuroba, sebenarnya Cikuroba itu pilihan kedua aku sebenarnya. Aku kan milihnya dulu itu dari, aku acak-acakan aja sih masukinnya waktu itu, aku nggak urutin dari universitas terbaik yang ini, cuma aku urutin kayak acak-acakan aja sih sebenarnya waktu itu. Nggak taunya lulusnya di pilihan kedua gitu kan. Terus aku tanya kan, aku bikin status kan di ini di Instagram aku, dan teman-teman aku pada bilang kayak gini, teman-teman orang Turki pada bilang, selamat ya kamu selamat ya gitu kan, welcome to Turkey gitu kan. Terus teman aku bilang, kok di Adana sih gitu kan, kenapa, aku bilang gitu. Di Adana tuh tahu nggak sih tahu nggak sih, Adana tuh kota paling panas di Turki, kalau musim panas bisa sampai 45 derajat. Aku mikirnya, ya Allah, di Indonesia aja yang kayak 35 derajat tuh aku udah nggak sanggup banget, apalagi 45 derajat gitu kan. Aku masih mikir, aduh ya Allah, kenapa aku di sini. Tapi terus paginya aku tuh benar-benar nggak bisa tidur, padahal sebelumnya tuh aku udah ngantuk banget gitu, tapi pas denger tuh aku nggak bisa tidur lagi gitu kan. Aku coba telepon orang tua aku, beliau nggak angkat, karena pada saat itu kan aku harus siap-siap juga untuk pergi ke Jakarta, ngurus-ngurus dan segala macamnya gitu. Aku coba ngabarin, tapi orang tua aku nggak aktif nomornya, dan aku nggak bisa tidur dari jam 1 terus sampai subuh gitu kan. Dan akhirnya teman aku bangun mau sholat tahajud paginya. Aku bilang, Kak, aku lulus di Turki. Terus mereka teman-teman pada teriak kan di kosan gitu kan, alhamdulillahirrahmanirrahim, masya Allah, Winda indah percaya, waduh ya kan. Masya Allah banget waktu itu teman-teman. Terus kita rayain, tau lah teman-teman kalau cewek gitu kan teriaknya gimana. Itu pengalaman yang luar biasa banget kalau menurut aku. Dan pagi-pagi itu aku telepon, tapi nggak ada yang aktif. Aku telepon tetangga aku, karena HP-nya aktif terus, aku telepon gitu kan. Terus tetangga aku bilang, orang tuaku lagi nggak di kampung, mereka lagi di ladang gitu kan. Ya udah, kalau misalnya orang tua aku lagi nggak ada di rumah, bisa nggak kabarin ke kakak aku aja, aku bilang gitu kan. Karena aku kan juga harus siapin beberapa berkas dan harus berangkat ke Jakarta, dan aku meminta restu orang tua aku, boleh nggak aku ambil beasiswa ini, karena kan sebelumnya aku juga udah bayar untuk salah satu universitas di Indonesia gitu kan. Pasti orang tuaku kan sayang juga, uangnya udah terlanjur juga di sana gitu. Jadi pas udah kabar itu, terus tetangga aku ngabarin ke kakak aku, dan kakak aku akhirnya ngabarin ke orang tua aku, dan orang tua aku pulang dari ladang ke kampung, dan mereka itu nelpon. Perlu teman-teman ketahui, di kampung aku itu dulu tuh nggak ada jaringan. Jadi kalau misalnya mau nelpon tuh mereka tuh harus pergi kayak ke gunung gitu, naik bukit gitu teman-teman, gitu loh perjuangannya. Jadi orang tua aku tuh kayak pulang dari ladang itu sampainya sore kan. Mereka dapat kabar pagi, terus mereka sampai di rumah tuh kayak sore gitu. Terus mereka harus pergi ke bukit gitu buat nelpon aku doang gitu kan. Terus orang tua apalagi
ibu aku kayak, beliau tuh kayak gini banget gitu kan, kamu lulus ya di Turki kata emak gitu kan. Tadi aku belum manggil ibu, emak lagi. Ya emak aku deh, soalnya aku manggilnya emak gitu kan. Terus aku bilang iya, aku bilang gitu, boleh nggak aku ambil. Terus beliau bilang, kamu yakin mau ke Turki, soalnya itu kan jauh banget, kalau misalnya kamu sakit kami nggak bisa jenguk, dan kalau misalnya kamu pergi ke sana kita nggak bisa kayak bantu kamu mau pulang tiap tahun tuh, kita nggak ada duit, kata beliau gitu kan. Terus aku bilang iya insya Allah aku siap gitu, aku bilang kayak gitu. Dan alhamdulillahnya keluarga aku itu support banget sama aku, keluarga besar dari apa namanya ya, kakek aku, terus saudara-saudara ibu dan ayah aku, mereka support banget. Dan sepupu-sepupu aku juga support banget dengan mendengar cerita ini gitu kan, apalagi kita tinggal di kampung gitu kan, itu jadi beritanya tuh kayak jadi heboh banget, jadi dedi kodu sekampung gitu, dedi kodu kayak gosip sekampung gitu kan. Jadinya ya orang tua aku juga jadinya nggak bisa nolak juga kalau misalnya aku pergi, karena orang-orang yang dengar kabar ini pasti ngerasa wah ada nih orang dari kampung kita yang bisa pergi ke Turki dengan beasiswa, pasti mereka bangga banget. Dan nggak mungkin juga kan orang tua aku kayak ngelarang gitu. Dan alhamdulillah juga orang tua aku juga support banget waktu itu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk ngambil beasiswa ini. Jadi nanti di part selanjutnya teman-teman tunggu aja, aku bakal ceritain gimana caranya persiapin untuk wawancara. Karena dulu aku juga terkendala dengan bahasa Inggris, jadi nanti aku akan ceritain gimana caranya aku persiapin untuk wawancara dengan bahasa Inggris yang terbatas, tetapi bisa dengan sangat lancarnya ketika dalam ruangan pas wawancara dengan pewawancara. Terus aku juga nanti bakal ceritain mengenai biaya pengeluaran yang aku keluarkan dahulu, terus juga sama apa aja sih nanti setelah dinyatakan lulus kalian harus ngapain aja, apa yang harus dipersiapkan segala macamnya, nanti kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton teman-teman dan semoga ini menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.